Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menjelang siang ya. Ya, baik. Jadi hari ini kita bisa kita mulai nih ya. Sudah hampir jam 10. Jadi salam, silakan. Ya, ya. Ini tadi awalnya nggak gelem. Aku ini mulai kirim. Oke, minta tolong di unmute ya. Di unmute. Ya. Jadi ketemu lagi kita di perkuliahan manajemen keuangan ya. Hari ini tatap muka ke 11 ya. Jadi kalau kemarin Rodit gitu ya. Rodit jadi apa namanya sebelum kita mulai saya juga mau menyampaikan jadi di e-learning saya siapkan sekalian dengan minggu ini ya karena kemarin banyak kendala ya saya harus riwa-riwi ke rumah sakit gitu karena apa ya eh, putu ponaan ya apa ya yang saya ya sudah seperti anak saya tuh masuk rumah sakit gitu. Eh, ya dan sakitnya itu bukan sakit yang biasa. Jadi saya benar-benar panik ya. Akhirnya nggak konsen mau ini saya sering tidur rumah sakit gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah sekarang minggu ini aja. Ya. Baik, hari ini kita membahas tentang eh, penganggaran modal ya atau capital budgeting. Saya langsung share screen. Ya. Jadi kalau pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah cost of capital ya. Jadi biaya modal. Jadi biaya yang timbul akibat penggunaan modal. Intinya seperti itu ya. Bisa kita mulai nih? Oke. Jadi nah untuk yang sekarang kita membahas tentang penganggaran modal atau capital budgeting ya. Jadi misalnya silakan. Ya. Ya. Ya, jadi berbeda ya, berbeda antara cost of capital dengan guring kecelek kayaknya tadi nggak apa-apa itu apa namanya
it's okay, nggak apa-apa kok ya. Artinya tidak harus ini ya, nggak masalah. Ya, jadi penganggaran modal. Ada lagi? Nah, penganggaran modal secara umum, slide-nya kelihatan? Ya, oke. Karena nggak di slideshow ya, karena kalau di slideshow selalu kredit gitu kan ya, mesti bermasalah. Nah, jadi penganggaran modal itu menggambarkan tindakan perencanaan ya. Jadi kalau berbeda dengan cost of capital kemarin ya, biaya modal. Jadi pada biaya modal itu posisi modal itu sudah istilahnya sudah di split, sudah dipos-poskan, sudah jelas penggunaannya ya. Nah, sedangkan penganggaran modal ini dilakukan di awal. Ya, jadi ketika menyusun perencanaan. Jadi yang namanya anggaran itu kan selalu kita buat di awal. Ya, kita misalnya Anda ada yang di BEM yang sering berkegiatan, ya. Nah, itu biasanya akan menyusun anggaran kalau mau membuat kegiatan kan gitu ya. Jadi butuh apa, kegiatannya apa, butuh dana berapa misalnya. Nah, itu semua dibuat di perencanaan, di anggaran, ya. Nah, contoh misalnya pembelanjaan modal, ya, oke. Ya. Nah, contohnya apa yang masuk ke dalam penganggaran modal? Nah, itu misalnya kita mau berinvestasi dengan membeli mesin, ya, equipment itu mesin. Terus kemudian misalnya lagi di situ mau memperkenalkan produk baru. Nah, kita butuh modal, butuh biaya, ya kan? Nah, terus kemudian mengupgrade gitu kan, mengupgrade misalnya fasilitas atau perlengkapan pabrik misalnya karena usia, karena semua produk itu barang itu kan pasti punya umur ekonomis ya. Jadi seperti misalnya Anda punya sepeda motor, punya lemari es, punya komputer, laptop, nah, semua itu punya umur ekonomis. Apa sih umur ekonomis? Jadi barang yang kita miliki itu seiring dengan waktu yang semakin bertambah ya, semakin periode waktunya semakin banyak, nilai ekonomis barang atau produk itu semakin turun ya. Jadi makanya kalau di akuntansi itu dihitung ada penyusutan dan sebagainya ya. Nah, di situ atau istilahnya kan depresiasi ya. Jadi ada penyusutan nilai ya. Jadi manfaat produknya juga turun gitu ya. Nah, sehingga dengan di-upgrade ya atau dengan di-upgrade itu berarti apa? Diperbarui lah ya, misalnya dari speknya, dari software, hardware-nya misalnya ya. Jadi itu semua diperbarui. Nah, itu kan harus membutuhkan modal atau biaya. Itu namanya berinvestasi ya. Nah, sehingga dari situ ya akhirnya penganggaran modal itu eh, atau berkaitan erat dengan investasi ya. Karena apa? Karena melibatkan penanaman dana di masa sekarang ya, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi dengan berinvestasi itu sudah sering kita bahas ya, kita pasti mengharapkan tingkat pengembalian kan ya, return kalau kemarin sudah kita bahas ya. Jadi atau kalau kita membeli barang ya pengennya laba ya, kita berinvestasi itu harus mendapatkan
laba, ya kan? Nah, berikutnya, oke, kegiatan investasi secara umum itu membutuhkan dana yang besar, gitu ya, yang besar, ya, dalam jangka waktu yang relatif panjang. Ya. Oke, salam. Ya. Nah, dana yang dibutuhkan besar, terus waktu yang diharapkan juga panjang ya. Nah, mengingat waktunya lama, terus dananya juga besar ya, maka rentan dengan resiko ya, resiko. Nah, terkait resiko juga sudah kita bahas kemarin. Kita juga sudah menghitung, sudah latihan bagaimana menghitung risiko dan juga return ya. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis investasi ya, investasi ya. Nah, yang pertama itu adalah investasi yang tidak menghasilkan laba atau non profit investment. Oke, ini sudah bisa dimulai. Guru ini kayak mulai dewe ngono ya. Tadi yang lain masih diskusi, masih ngobrol, jadi bingung ya. Nah, investasi yang tidak menghasilkan laba, ada tak investasi yang tidak menghasilkan laba? Ada, ya ternyata ada gitu ya. Jadi nanti kita bahas. Nah, terus kemudian yang kedua jenis investasi adalah investasi yang tidak dapat diukur labanya. Nah, ini dia menghasilkan laba tapi susah diukur, susah dihitung, gitu ya. Itu disebut non measurable profit investment ya. Terus kemudian yang ketiga adalah investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Jadi tadi itu mengganti mesin-mesin yang rusak atau peralatan pabrik dan seterusnya ya. Terus kemudian investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment ya. Jadi ekspansi itu melebarkan sayap ya, istilahnya kita membuka cabang di mana, ya, membuka pabrik di mana, ya, itu perluasan usaha. Nah, sekarang penjelasannya. Jadi investasi yang tidak menghasilkan laba itu apa sih? Yaitu investasi yang timbul karena adanya peraturan pemerintah. Ya. Jadi investasi yang timbul karena adanya peraturan pemerintah atau kontrak yang telah disetujui. Jadi ada sebagai syarat. Ya. Nah, contoh misalnya ya ini para oke ya. Oke, silakan duduk dulu. Oke. Nah, investasi yang tidak menghasilkan laba. Nah, di situ dicontohkan adalah karena peraturan pemerintah, misalnya pemasangan instalasi listrik, ya, atau instalasi air limbah dan seterusnya. Nah, kemarin ada yang terbaru kita mungkin mengalami semua. Jadi ada yang terkait itu loh apa alat kalau misalnya kita mau nyetel TV. Nah, STB ya kan. Nah, itu kan ada peraturan atau ketentuan harus pakai itu supaya supaya bisa kan gitu ya. Nah, itu juga termasuk di dalam investasi yang tidak menghasilkan laba ya, karena kita membeli itu karena ada peraturan gitu ya. Karena kalau tidak pakai itu tidak bisa nonton TV. Nah, padahal ya kemarin-kemarin TV-nya ya bisa gitu ya. Nah, kenapa sekarang jadi nggak bisa kalau nggak beli itu gitu kan. Nah itu, nah untuk membeli itu kita mengeluarkan uang, mengeluarkan dana, mengeluarkan modal, itu juga kita berinvestasi. Tapi kan tidak ada laba yang kita dapatkan dari
Iya, pembelian itu tadi kan, alat itu tadi gitu ya. Jadi ya keuntungannya ya kita hanya ya dengan beli itu kita bisa bisa nonton TV kan gitu ya. Nah, terus berikutnya investasi yang tidak dapat diukur labanya. Nah, berarti ini ada labanya tapi susah diukur ya. Oke, masih jet lag barangkali yang baru datang ya, masih jet lag ya. Jadi oke, wes perhatikan aja ya. Nah, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Jadi dalam hal ini tujuan kita berinvestasi adalah untuk menaikkan laba, tapi laba yang diharapkan itu susah untuk dihitung. Ya, jadi apa namanya? Maka biasanya menggunakan prosentase gitu ya, prosentase. Jadi di situ apa namanya? Prosentase tertentu dari laba bersih investasi yang sama yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Jadi kita apa namanya? Pokoknya ketika berinvestasi membeli sesuatu itu kita berkomitmen ya sudah, artinya ya kalau misalnya laba ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya, karena susah dihitung. Nah, apa contohnya ya? Nah, contoh investasi yang labanya tidak bisa dihitung. Perhatikan. Ayo gantian ngomong dulu, guys. Gurini ayo sing menang. Piye? Setuju? Oh, enggak, jadi ya. Ya. Jadi pengeluaran biaya promosi, nah, biaya penelitian pengembangan dan biaya program. Di juga pendidikan karyawan, nah itu juga termasuk investasi yang labanya susah diukur gitu ya. Sebetulnya ya bisa, karena misalnya kalau kita menyekolahkan pegawai atau karyawan, ya kan, berarti kita berinvestasi kan gitu ya. Nah, bagaimana menghitung labanya ya dari kinerja karyawan tersebut? Sebetulnya bisa dihitung, ya kan? Misalnya dengan disekolahkan, dengan diberikan pelatihan, sejauh mana sih kenaikan produktivitasnya misalnya, ya kan? Oh, ternyata signifikan naiknya lebih dari 70% misalnya, kinerjanya jauh lebih bagus misalnya gitu ya. Atau hasil pekerjaannya jauh lebih bagus. Nah, itu akhirnya kita menentukannya ya prosentase saja gitu kira-kira semacam itu gitu ya. Kalau mau dihitung detail, misalnya dalam satu hari tadinya dia hanya bisa menyelesaikan 5 email misalnya, mengirim 5 email. Misalnya dengan pelatihan yang sudah didapatkan macam-macam, produktivitasnya luar biasa. Sehari bisa ngirim 25 email misalnya. Itu kan berarti kan bisa bahkan 100% itu produktivitasnya naik gitu kan ya. Jadi seperti itu. Tapi kan tidak ada nilai real berapa karena susah untuk dihitung gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, investasi penggantian mesin atau equipment ya. Kita biasanya menyebutnya equipment ya, mesin atau juga perlengkapan kantor ya seperti mebel ya. Kemudian apalagi aset kan banyak ya, aset perusahaan itu ya. Jadi komputer semua itu adalah aset ya. Dan ketika membeli aset ya sama dengan kita berinvestasi. Sama juga dengan Anda saat ini tuh ya sedang berinvestasi. Iya kan? Nah, investasi bisa jadi investasi Anda termasuk investasi yang tidak dapat diukur tadi atau susah diukur kan gitu ya. Nah, tapi ketika nanti misalnya sudah lulus, kalau sekarang mungkin belum bisa diukur kan gitu. Tapi mungkin nanti ketika sudah lulus jadi sarjana, diterima di perusahaan besar dengan gaji mentereng, posisi
luar biasa gitu kan. Nah, itu kan berarti ya kita sudah laba kan gitu kan ya. Jadi itu adalah berinvestasi. Belum lagi dari sisi yang terlihat ya kan, gaji, posisi gitu kan, pekerjaan. Nah, yang tidak terlihat, kita punya komunitas baru yang lebih tinggi, tingkat pendidikan kita tinggi kan gitu ya. Tentu saja knowledge kita juga semakin tinggi, wawasan kita jadi semakin luas dan seterusnya. Itu adalah laba yang tidak terlihat kan gitu, yang hanya bisa dirasakan gitu ya. Kan nggak bisa disamakan kualitas orang lulusan SMA dengan lulusan S1, nggak bisa gitu ya. Nah, kecuali lulusan SMA yang dengan pengalaman kerja misalnya minimal 5 tahun, ya kan? Atau 3 tahun lah paling rendah, ya kan? Nah, itu bisa jadi ya bisa lah dikomparkan gitu ya, bisa lah dibandingkan dengan fresh graduate S1, ya kan? Tapi dari sisi pola pikir itu ya bisa jadi masih berbeda gitu ya, karena tingkat pendidikan itu ya juga sangat berpengaruh kan gitu ya terhadap mindset orang, pola pikir orang gitu ya. Gitu. Jadi ya itu apa namanya adalah bentuk investasi. Jadi jangan ngeluh ya kalau misalnya ya kuliah ternyata wis harus bayar ya tugasnya akeh ya memang seperti itu gitu ya. Kita berinvestasi memang untuk masa depan kita gitu ya. Bukan untuk orang lain, pasti ya kita nanti yang akan dapat manfaatnya kan gitu ya. Itu investasi. Nah, terus berikutnya yang terakhir adalah investasi dalam perluasan usaha. Kita membuka cabang baru gitu ya, kemudian meningkatkan kapasitas produksi. Nah, itu adalah bentuk investasi perluasan usaha. Jadi kita buka cabang itu ya sudah luar biasa kalau kita bisa buka cabang gitu ya. Berarti kita sudah mampu berekspansi, mengembangkan sayap bisnis itu kan butuh effort luar biasa dari sisi modal ya, dari sisi tenaga ya, dari sisi ya pikiran ya kan. Effort yang dibutuhkan luar biasa. Jadi kalau kita berhasil membuka cabang baru apapun usaha kita itu patut diapresiasi kan gitu. Ya, jadi luar biasa tuh ya. Nah, oke. Terus bagaimana cara menilai untuk investasi? Ya, ada beberapa metode yang biasa digunakan. Ya, jadi ada payback method. Kita biasa juga menyebutnya payback period ya, karena berhubungan dengan timing, waktu ya. Jadi itu payback method. Kemudian average return on investment ya, atau rata-rata pengembalian investasi. Kemudian juga dengan cara present value. Sekali lagi, berarti kita menggunakan konsep nilai waktu uang. Ya, kalau ada present value. Nah, terus kemudian ada diskon cash flow. Jadi itu beberapa apa namanya beberapa cara atau metode untuk menilai suatu investasi ini layak atau tidak sih diambil gitu ya. Kalau kita misalnya mau memutuskan sesuatu, ya ada usulan proyek itu beli mesin atau tidak ya. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya metode ini dengan apa namanya konsep pemikiran penganggaran modal. Ya. Nah, lebih detail kita pelajari satu-satu. Ya, cara yang pertama adalah payback method, ya kan? Nah, jadi dengan menggunakan metode ini, ya, jadi faktor yang menentukan bahwa suatu usulan investasi itu diterima atau ditolak adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Artinya gini, kalau dipahami secara mudah, ya, supaya mudah dipahami, dengan menggunakan payback period itu atau payback method, kita menghitung kira-kira kalau kita berinvestasi,
kita mengeluarkan modal, kira-kira itu bisa balik modal itu dalam waktu berapa lama. Nah, jadi satuannya di sini adalah time, waktu. 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, dan seterusnya. Ya. Jadi, ketika saya membeli mesin atau membeli komputer misalnya, itu saya berinvestasi, ya, karena saya gunakan untuk usaha. Saya punya misalnya fotokopi, misalnya mesin fotokopi. Saya buka usaha fotokopi. Saya membeli 2 mesin misalnya. 2 mesin misalnya seharga 400 juta misalnya, ya. Nah, saya kan berinvestasi nih, mengeluarkan modal saya, ya kan? Nah, kira-kira bisa balik modal minimal 400. Kalau bisa kan laba lebih kan ya. Nah, kira-kira saya bisa impas atau balik modal tadi itu dalam waktu berapa tahun sih? Itu pertanyaan yang dijawab dengan payback method, ya, karena metode ini satuannya adalah tahun. Jadi ketika sudah selesai menghitung, satuannya adalah tahun hasilnya. Dalam waktu 1,5 tahun sudah bisa balik modal. Karena di sini bisa hanya waktu dalam 1 tahun, 1,5. Ya, di sini jarang ada fotokopi misalnya, ya. Terus dekat perkantoran misalnya. Kita bisa kan membuat analisa itu ya. Jadi diperkirakan dalam sehari itu kita bisa fotokopi menghabiskan 5 rem kertas. Nah, kan luar biasa. Ya kan? 1 hari melayani fotokopi sampai habis 5 rem. Ya kan? Nah, itu kalau berusaha kan, kalau berbisnis kan begitu, semua diperhitungkan gitu ya, semua diperhitungkan. Kalau bisa ya semua laba. Apa yang kita keluarkan itu bisa kembali kan gitu ya. Syukur-syukur kalau lebih ono batine kan gitu ya. Jangan sampai berbisnis gak bati blas. Ya rugi, soro ya kan, percuma gitu. Makanya ada analisis sebelumnya gitu ya. Sebaiknya saya beli mesin 1 atau langsung 2 misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dengan usulan-usulan investasi itu kita bisa menghitung dengan beberapa metode tadi. Ya, nanti kita cek satu-satu ya. Nah, itu tujuannya penganggaran modal. Oke. Nah, yang jadi catatan di sini bahwa perhitungan payback itu belum memperhitungkan pajak ya. Jadi kita tidak belum menghitung pajak dan lain-lain ya. Nah, biasanya kalau untuk usaha itu selalu kita dikenakan pajak kan gitu ya. Kecuali kalau untuk pribadi, keperluan pribadi biasanya enggak. Mungkin sudah ikut gaji lah, kita sudah PPN itu sudah ikut gaji. Tapi kalau untuk bisnis selalu ada pajak yang harus dibayar. Gitu ya. Nah, payback period ini masih belum memperhitungkan pajak. Jadi murni dari investasi yang kita keluarkan saja. Gitu ya. Nah, oke, langsung ke contoh ya, contoh soal, contoh menghitung payback period method ya. Nah, di sini dalam kurung itu satuannya ini ya dalam tahun. Nah, jadi nanti jawabannya hasil penghitungan saudara itu dalam tahun. Ya. Nah, rumusnya atau cara menghitungnya adalah nilai investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Ya, laba tunai rata-rata per tahun. Ini rumusnya. Ya. Nah, contoh soalnya, suatu rencana investasi membutuhkan investasi mula-mula atau investasi awal sebesar 80 juta, ya kan? Nah, diperkirakan laba tunai setelah pajak per tahun selama 5 tahun berturut-turut itu adalah, nah di sini sudah ada angkanya, ada 23, 18, 22, 36, dan 25 juta. Jadi laba yang diterima per tahun itu tidak sama. Ya, itu yang jadi catatan, ya. Nah, ini sehingga di situ saya beri
ini apa istilahnya, arsiran ya kan, karena ini titik beratnya ada di situ ya. Jadi labanya tiap periode itu tidak sama ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, jadi kalau ditabelkan tadi itu ini ya, tahunnya periodenya 5 tahun, tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian laba tunai kan nggak sama tadi dari tahun pertama sampai tahun kelima ya, masing-masing angkanya. Nah, kemudian investasi yang ditutup berarti per tahunnya itu. Nah, kemudian di tahun kelima kita tinggal nggak ada kan kita apa, di tahun terakhir kan kita tidak dapat laba kan, sudah dihitung di tahun pertama sampai keempat. Nah, kemudian payback periodnya, nah ini di apa, masukkan ke dalam rumus tadi, kemudian dijumlahkan. Nah, ketemunya ini 8, ini kalau di jumlah itu harus 80 juta ya. Tadi ininya kan 80 juta. Nah, payback periodnya kembali dalam waktu 3,5 tahun. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya dalam jangka waktu 3,5 tahun investasi sudah dapat kembali. Ya, balik modal dalam waktu 3,5 tahun. Ya, nilai investasinya 80 juta. Ya. Jadi itu sudah langsung dengan cara payback period. Nah, berikutnya apa sih keuntungan dari metode ini, gitu ya? Nah, metode payback period itu digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi. Ya, sudah jelas itu tadi ya. Kemudian dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang punya rate of return dan risiko yang sama. Ya, nah, jadi perhatikan. Jadi untuk payback period, jika ada dua usulan investasi, maka nilai investasi yang setelah dihitung tadi hasilnya lebih kecil itu yang dipilih. Ya, jadi itu yang dipilih. Ya. Loh, kok bisa gitu ya? Karena kita mengharapkan balik modal itu kan dalam waktu yang cepat. Ya. Nah, jadi kalau dari dua penghitungan itu, misalnya yang satu hasilnya 1,5 tahun, yang satu hasilnya 3,5 tahun, tentu saja kita pilih proyek yang 1,5 tahun. Karena pengembalian atau balik modalnya lebih cepat. Ya. Nah, itu yang terkait dengan payback period. Nah, tapi apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga macam-macam ya. Jadi pokoknya nilai investasinya 100 juta ya wis dari situ laba per tahunnya berapa gitu kan. Nah, nanti sudah langsung bisa dihitung ya. Oke. Oke, berikutnya metodenya adalah average return on investment method ya. Jadi metode yang kedua yaitu metode rata-rata kembalian investasi ya. Nah, metode ini disebut financial statement method ya. Jadi laporan financial statement itu kan statement keuangan ya, sama dengan yang tercantum di dalam laporan keuangan. Terus, nah, bagaimana cara menghitungnya dengan metode average ya? Itu adalah laba sesudah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, di sini satuannya adalah persen, jadi bukan tahun lagi ya. Kalau payback period tadi satuannya tahun, kalau ini satunya prosentase ya, prosentase. Nah, bagaimana kriteria penilaiannya? Jika suatu investasi itu ditolak atau diterima, nah ini ada ketentuannya, ya. Diterima jika tarif pengembalian investasinya memenuhi batasan yang ditetapkan oleh manajer, atau
Jika pengembalian keputusan belum memiliki batasan tarif, maka dari beberapa investasi yang dihasilkan, yang memberikan tingkat pengembalian yang terbesar itu yang dipilih. Nah, ya. Oke. Ya, jadi kebalikan dari payback period. Kalau ini yang hasil penghitungannya lebih besar itu yang dipilih. Dan satuannya adalah prosentase. Oke. Nah, ya. Nah, apa keuntungan dan kelemahannya? Kebaikan dan kelemahannya metode rata-rata kembalian itu adalah kebaikannya memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Nah, sedangkan kelemahannya tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan dipengaruhi depresiasi. Ya, jadi penyusutan tadi ya juga berpengaruh terhadap penghitungan metode rata-rata pengembalian investasi. Ya, oke. Terus berikutnya, nah, contohnya ini, ya, contohnya untuk melaksanakan suatu proyek diperlukan investasi awal 10 juta, ya, dalam waktu kira-kira 10 tahun, ya. Kemudian per tahun itu ada kas masuk atau cash inflow rata-rata 4 juta. Sedangkan kas keluar 2,5 kira-kira per tahun. Ya. Nah, sehingga untuk mengetahui tarif atau tingkat pengembalian investasinya dengan menggunakan metode yang kedua tadi, itu langsung dimasukkan rumus. Jadi laba rata-rata per tahun itu 4 juta dikurangi ini pengeluaran ya rata-rata per tahun itu 2,5, baru kemudian dikurangi 10 juta dibagi 10, ya 10 itu adalah periodenya, tahunnya, 10 juta itu adalah nilai investasinya. Ya. Nah, kemudian dibagi nilai investasi. Sehingga hasilnya adalah 5%. Ya. Nah, oke. Tuh. Gak ada kesulitan ya dari sini ya. Nah, oke, terus metode yang kedua, ya, metode yang ketiga, sorry, ya. Yang ketiga adalah menghitung pengembalian investasi dengan present value method, ya, atau metode nilai sekarang, ya, nilai sekarang, ya. Nah, bahwa dalam keputusan penggantian aktiva atau keputusan investasi ya, penggantian aktiva kan berarti aset tadi, penggantian aset ya kan. Mesinnya diganti apa ora? Beli beli komputer lagi apa enggak? Nah, itu adalah penggantian aktiva. Yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya kan. Informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai yang merupakan penghematan biaya operasi di masa yang akan datang karena penggantian aktiva saat ini, ya, penggantian aset yang dilakukan saat ini. Nah, penghematan biaya tunai yang diperoleh dengan adanya penggantian aktiva dikurangi atau ditambah dengan dampak pajak penghasilan. Jadi di sini sudah memperhitungkan pajak. Ya, pajaknya sudah dihitung sekalian. Beda kalau payback period tadi. Ya, tidak memperhitungkan nilai sekarang, tidak memperhitungkan pajak. Ya, jadi penghitungan yang paling sederhana itu ya payback period tadi. Nah, oke. Nah, apa kriteria penilaiannya atau syaratnya gitu ya, syaratnya dengan menggunakan metode present value,
Jika jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, maka usulan investasi diterima karena dianggap menguntungkan. Oke, ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau nilai tunai itu lebih kecil dari aktiva diferensial, maka ditolak. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana menghitungnya? Dihitung dulu nilai tunai, ya. Nilai tunainya itu sama dengan NT sama dengan AK dikali 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, kalau Anda masih ingat, 1 per 1 plus I pangkat N itu adalah present value. Rumus present value. Ya, jadi itu makanya kita nama metodenya adalah metode present value. Nah, keterangannya ini. Jadi NT itu adalah nilai tunai, AK itu adalah aliran kas, ya kan? Terus kemudian I adalah tarif pengembalian investasi. Dan N adalah jangka waktu atau periode boleh, ya. Nah, faktor 1 per 1 plus I pangkat N itu tercantum dalam suatu daftar bunga yang dibuat dengan berbagai tarif pengendalian dan jangka waktu. Jadi ini selalu akan menggunakan ini dengan present value, ya. Oke, terus berikutnya, sabar ya, masih berapa slide. Oke, nah ini jika ditabelkan, ya, jika ditabelkan dari tahun pertama sampai tahun kelima, ya kan? Nah, kemudian ini adalah yang mendatar itu adalah tingkat pengembalian investasi, ya, tingkat pengembalian investasi. Oke. Nah, lanjut saja. Nah, ini contoh kasus atau contoh soal dengan menggunakan present value method, ya. Nah, Mr. Frankie merencanakan untuk menginvestasikan dananya untuk membeli mesin giling, ya, seharga 300 juta. Nah, mesin tersebut diperkirakan berumur 5 tahun, ya. Nah, tanpa residu pada akhir tahun. Atas dasar aliran kas masuk bersih yang diperkirakan sebesar 65 juta per tahun dengan tarif pengembalian 10% per tahun. Nah, berdasarkan informasi tersebut di atas, keputusan apa yang harus diambil oleh Mr. Frankie? Apakah mau tetap beli mesinnya atau tidak? Itu ya pertanyaannya. Nah, kita diminta untuk menghitung berdasarkan metode present value. Ya. Nah, oke. Nah, sehingga kalau ditabelkan, ya, kalau ditabelkan perhitungan nilai tunai kas masuk bersih, ya kan? Nah, dengan metode present value atau nilai sekarang, ya kan? Nah, dari 5 tahun kan tadi ya perkiraannya, tahun pertama sampai tahun ke-5. Nah, kas masuk bersih atau tadi itu cash inflow, ya, itu kan rata-rata 65 juta per tahun. Nah, itu sama, ya. Jadi berbeda dengan makanya tadi ketika di payback period itu saya beri arsir kuning itu adalah kita menggunakan payback period itu jika aliran kas masuk bersih tiap periode itu tidak sama. Jadi tahun pertama 23 juta, tahun kedua 21 juta dan seterusnya. Jadi enggak sama laba yang diterima setiap
tahun. Maka kalau datanya seperti itu atau soalnya seperti itu, maka Anda gunakan payback period, ya kan? Nah, sedangkan jika apa namanya laba bersihnya atau aliran kas masuk bersihnya itu per tahun sama, ya dalam hal ini di soal itu adalah 65 juta, ya. Nah, maka kita bisa menggunakan present value method, ya. Nah, caranya kita tabelkan supaya lebih mudah. Jadi kas masuk bersih per tahunnya sama, yaitu 65 juta. Nah, berdasarkan tarif pengembalian, ya tarif pengembalian tadi itu berapa? 10% ya kalau nggak salah. Ya, 10% per tahun. Ya, nah 10% per tahun. Nah, sehingga nilai tunai kas, nah NT ya tadi NT ya. Oke, ini tarif kembalian. Berarti yang ditanyakan di situ adalah ini adalah I. Ya. Ya, ini I-nya. Kemudian ini NT ya, NT. Berarti setelah ketemu I, Anda baru bisa memasukkan ke dalam rumus untuk mencari NT ya. Nah, hasilnya ini. Jadi tahun pertama itu 59 juta 85.000 ya aliran kas masuk. Terus kemudian tahun kedua 53 sekian. Tahun ketiga 48 sekian, ya kan? Nah, sehingga jika dijumlahkan total laba yang diterima itu hanya 246 juta sekian, ya kan? Nah, berarti itu kan kecil daripada nilai investasinya yang 300 juta, ya kan? Nah, berarti apa? Diterima atau ditolak? Tolak, ya. Kan nggak mungkin kita berinvestasi 300 juta terus hanya mendapatkan pengembalian 246 juta. Jadi seperti itu caranya. Nah, jadi nanti setelah menghitung ini jangan berhenti ya, Anda masih harus membuat kesimpulan. Usulan investasinya itu diterima atau ditolak gitu ya. Nah, penjelasannya investasinya sebaiknya ditolak karena aliran kas masuk itu lebih kecil dari nilai investasi yang ditanamkan. Tuh, ya. Secara logika kan benar gitu ya. Jadi secara logika bisa diterima kan bahwa ketika kita berinvestasi 100 juta, ya kita mengharapkan minimal 100 juta, bahkan kalau bisa lebih kan gitu. Ya. Tapi kalau cuma dapatnya ternyata 80 juta, ya buat apa? Ya jangan dilakukan atau jangan diterima usulan investasinya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu konsep apa namanya? Penganggaran modal untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi ya. Nah, oke, sudah selesai. Silakan dari sini jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, monggo. Saya stop share dulu ya. Oke, seperti biasa sambil nunggu apa namanya silakan on cam kita ini ayo 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 Faldiansyah udah oh Anita udah terus Faldiansyah ya Muhammad sopo iki Muhammad Farudin oke oke ojo plafone ya
Oke, Marsha. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, masih halaman 1 itu, halaman 20. Saya amankan dulu. Tadi apa? Ini kelas A1 ya, ya. Terus habis itu halaman kedua. Fernanda, Marsha. Iya, Bu. Di Galang itu udah tapi nggak kelihatan orangnya. Ahmad Farid, Agung Dwi, ini Alisa Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, sebentar. Tinggal absennya. A1. Oke, saya absen dulu. Elvira Dwi, Fernanda Dwi, Fernanda, Marsha Malika, Ada, Bu. Muhammad Fahrudin, Muhammad Rafli, Cynthia Nur Fitriani, Siti Nurita, Yurizal Iza, Zuliatin Hasana, Ahmad Farid, nggak ada, oke. Sebentar, Ahmad Farid. Ainun Makrufa, Auralia Dwi Hapsari, Adin Irsa, Agung Dwi Cahyo, Alfianti Himatul, Ananda Widya, Anita Ristiayu, Astrid Marcella, Aurora Dwi, Bagus Kusumanata, Bima Prastyo, Rian Akbar, terus Cindy Nur Afni, Vita Afianti, Ada, Bu. Deva Merlinda, Dewi Wandani, Dewi Mandani, Wandani kok Mandani. Dea Rizky Amelia, Dian Nurlita Sari, Dinda Nur Rahmalia,
Dini Aliza Amirta. Oke. Eni Widiawati. Oke. Radiansa Zakaria. Oke. Iya, oke. Friska Putri Deswita. Oke. Galang Dewa. Ada, Bu. Cantika Eka. Oke. Devi Listia. Guru ini gak hafal-hafal. Muhammad Dafa. Fahrudin. Oke. Vika Amelia. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Kok bisa? Mana? Atas. Marsha, Cynthia. Oh, Sophie. Oh, Sophie. Sophie. Oh, Sophie Messi Wulandari. Oke. Oke, baik. Sabar ya, sabar. Oke. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya kira hari ini cukup ya. Udah capek. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di end Zoom DC.